Di sekitar kita ada banyak sekali hewan-hewan kecil. Meski kecil, ternyata tidak berarti semua hewan itu aman bagi kita loh sob. Bisa jadi, hewan yang kecil malah sangat berbahaya, bahkan bisa sangat mematikan. Ada beberapa hewan-hewan kecil yang ternyata menjadi salah satu penyumbang tingginya angka kematian di dunia. Hewan kecil apa sajakah yang dapat mematikan tersebut? Inilah 5 hewan kecil mematikan versi Pecoh TV. Number 5. Lebah madu Afrika. Ya, pada tahun 1957, seorang penjaga lebah Brazil membuat sebuah eksperimen yang berujung mengerikan. Ia mencoba untuk mengkawin silangkan lebah madu Eropa dengan lebah madu Afrika. Secara tidak sengaja, hewan hasil persilangan itu pun terlepas dan selanjutnya menyebar ke seluruh pelosok-pelosok di wilayah Amerika. Lebah hasil perkawinan silang ini ternyata jauh lebih agresif daripada lebah lainnya, dan lebah tersebut mendapat julukan sebagai si lebah pembunuh karena kecenderungan mereka untuk menyerang serta mengeroyok tanpa henti dan secara agresif mengejar korban mereka hingga dapat lusuh. Number 4. Poison dart frog atau katak beracun. Ukurannya kecil, dengan panjang sekitar 1,5 cm sampai 4 cm dan memiliki berat kurang lebih 30 gram. Dengan warnanya yang cerah dan mencolok, katak ini begitu terlihat menggemaskan. Tapi sob, racunnya bisa membunuh manusia loh. Makanya, katak ini masuk dalam salah satu daftar hewan mematikan di dunia. Katak jenis ini hidup di kawasan Amerika Selatan, tepatnya di hutan hujan koko di bagian barat negara Kolombia yang diapit pesisir pantai dan pegunungan Andes. Katak jenis ini memiliki racun yang sangat amat berbahaya. Racun pada katak ini bernama batrachotoksin. Racun tersebut berada di kelenjar kulit, tidak seperti ular berbisa yang menyemprotkan racun. Racun pada katak ini merupakan sistem pertahanan diri, artinya tidak digunakan untuk menyerang mangsanya loh sob. Bagi predator yang menyerang katak ini, maka akan berujung pada kematian. Hanya ular jenis Leopis epinephelus lah yang kebal terhadap racun dari katak ini. Racun pada katak ini pun mampu membunuh manusia jika masuk ke dalam aliran darah. Racunnya mampu membuat otot kejang, karena membuka saluran sodium pada sel saraf dan memblokir transmisi sinyal saraf ke otot. Akibatnya bisa berujung pada gagal jantung. Cukup 3 menit, tewaslah sudah. 1 mg racun katak ini bisa membunuh 10.000 tikus, bahkan juga bisa membunuh 10 manusia. Atau jika dikorelasikan dapat membunuh 2 gajah Afrika sekaligus loh sob. Dan racun dari katak ini sob, sering sekali digunakan oleh suku Indian di Kolombia untuk berburu atau saat berperang. Mereka akan melapisi mata panah dan ujung tombak mereka dengan racun dari katak ini yang diambil dari tubuhnya. Meski beracun, tetap saja makanan dari katak ini adalah serangga-serangga kecil seperti semut, rayap, hingga jangkrik. Keberadaan katak ini biasanya di tempat atau di wilayah yang basah, seperti di dekat aliran sungai. Biasanya ditemui di ketinggian 900 meter dari permukaan laut dan jarang sekali mendekati habitat manusia. Hal yang paling menarik dari katak ini adalah meski mempunyai racun yang berbahaya, katak ini justru akan menghindar ketika bertemu pemangsa. Mereka lebih memilih untuk lari. Warna cerah dan mencolok pada kulit katak ini merupakan bentuk pertahanan diri yang disebut warning coloration. Number 3. Lalat setse adalah jenis lalat penghisap darah yang menyebarkan penyakit tidur di kawasan Afrika. Walaupun nama penyakitnya terdengar aneh, namun sebenarnya bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit tidur ini tidak kalah berbahayanya dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain seperti malaria atau demam berdarah. Penyakit tidur atau trypanosomiasis adalah penyakit yang menyerang sistem saraf dan disebabkan oleh mikroba trypanosoma. Penyakit tidur yang dimaksud adalah
Orang yang terjangkit menjadi lemas dan mudah tertidur, hingga akhirnya meninggal dunia. Setiap tahunnya, ada 300.000 orang dilaporkan tewas akibat terjangkitnya penyakit tidur ini, sob. Selain menyerang manusia, penyakit tidur atau trypanosomiasis ini juga menyerang hewan ternak, di mana hewan yang terserang akan mengalami penurunan produktivitas dan kematian. Metode penyebaran dari penyakit tidur ini mirip dengan metode penyebaran penyakit malaria atau demam berdarah. Ketika lalat sese menghisap darah, mikroba trypanosoma dalam tubuh lalat sese tanpa sengaja ikut masuk ke dalam aliran darah dari orang atau hewan tersebut, sehingga orang atau hewan yang bersangkutan pun akhirnya jatuh sakit yang bisa berujung pada kematian. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit tidur ini, maka manusia pun berusaha menekan keberadaan lalat tsetse yang menjadi serangga perantara utama dari penyakit ini. Salah satunya dengan penyemprotan memakai insektisida. Sepintas, lalat tsetse terlihat tidak ada bedanya dengan lalat-lalat pada umumnya. Di bagian kepalanya terdapat sepasang mata majemuk yang besar, sementara di atas punggungnya terdapat sepasang sayap transparan. Namun, jika diamati secara seksama, lalat tsetse memiliki ciri-ciri fisik khusus yang tidak ditemukan pada lalat-lalat lain. Ciri-ciri fisik khusus tersebut adalah adanya moncong panjang seperti jarum di kepalanya, tubuh yang berwarna kemerahan, dan posisi sayap yang terlipat secara tumpang tindih di atas punggungnya. Lalat tsetse ini adalah jenis lalat yang hanya ditemukan di benua Afrika, sob, khususnya di kawasan Afrika Tengah. Number 2. Brazilian Wandering Spider. Inilah, sob, laba-laba terbesar, teragresif, dan laba-laba paling berbisa di dunia. Laba-laba ini ditemukan di kawasan benua Amerika, khususnya di Brazil. Laba-laba ini selalu berkeliaran dan bergerak cepat dengan kakinya yang kuat serta berduri. Makanya, laba-laba ini disebut juga laba-laba pengembara Brazil. Dan banyak juga yang mengenal Brazilian Wandering Spider ini dengan nama laba-laba pisang. Sebab laba-laba ini sering sekali ditemukan di dalam tumpukan muatan pisang atau buah lainnya. Tak sampai hanya di situ, mereka juga terkadang sering ditemukan bersembunyi di rumah dan mobil di daerah padat penduduk, terutama pada siang hari. Laba-laba ini juga memiliki rahang merah yang khas ketika marah atau akan menyerang mangsanya. Laba-laba ini aktif berkeliaran dalam memburu mangsanya. Bisa dari Brazilian Wandering Spider sendiri sebenarnya tergolong beracun. Racunnya bisa mematikan jika tidak segera tertolong. Gigitan Brazilian Wandering Spider ini telah menewaskan banyak orang sampai anti racunnya ditemukan pada tahun 1996. Jika orang yang digigit laba-laba ini tidak segera diberi anti racun, korban akan meninggal dalam hitungan menit. Racunnya dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat dan peradangan, kehilangan kontrol otot, sesak napas yang mengakibatkan kelumpuhan, dan pada akhirnya meninggal. Number 1. Nyamuk. Nyamuk adalah hewan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera atau lalat, dan tergolong dalam famili Culicidae, dan memiliki sekitar 35 genre yang merangkum 2.700 spesies. Nyamuk mempunyai 2 sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki panjang. Antar spesies ukurannya berbeda-beda, tetapi jarang sekali melebihi 15 mm. Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit serta untuk mengisap darah. Nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur, dan kebanyakan nyamuk betina perlu mengisap darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan. Nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina, dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk mengisap darah. Mengapa nyamuk termasuk salah satu jenis hewan kecil mematikan? Kita ambil satu contoh dari beberapa spesies tadi ya, sob. Seperti yang sering kita tahu, salah satunya jenis nyamuk Aedes aegypti yang kerap disapa dengan nyamuk demam berdarah. Aedes aegypti merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue, penyebab penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah yang ringan dapat menyebabkan demam tinggi, ruam, dan nyeri otot.
serta sendi. Sedangkan penyakit demam berdarah yang parah dapat menyebabkan perdarahan serius, penurunan tekanan darah yang tiba-tiba drastis, dan bahkan bisa berujung kematian. Selain demi, Aegypti juga merupakan pembawa virus demam kuning, chikungunya, dan demam Zika yang disebabkan oleh virus Zika. Penyebaran jenis ini sangat luas, meliputi hampir semua daerah tropis di seluruh dunia. Itulah tadi hewan-hewan kecil yang mematikan versi Pecoh TV. Semoga kalian terhibur dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada pertanyaan seputar video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya yang gak kalah menariknya loh sob. Agar kalian ternotifikasi atau diberitahu pada saat video selanjutnya tayang, caranya klik subscribe dan lonceng notifikasinya. Saya selaku admin Pecoh TV pamit undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya ya sob. Bye-bye.